Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Abdullah dari kelas 3 Logistik B, NPM 16118067. Nah, baik, jadi di video ini saya akan menjelaskan mengenai simulasi untuk supply chain management, mata kuliah supply chain management. Itu adalah kemarin itu seperti yang ada pada perkuliahan keempat pada tanggal 19 Oktober 2020. Kemudian ada tugas selanjutannya yaitu pada kuliah ke-6 di tanggal 9 November 2020. Nah, jadi untuk di perkuliahan keempat ini kita mengambil kasus di SCM Globe itu adalah yang namanya Cincinnati ya, sorry, Cincinnati Seasoning 3 store. Nah, seperti ini nanti kita akan simulasikan. Nah, kemudian tugas selanjutannya adalah di sini kita membuat tambahan ya, kalau nggak salah tambahan dua store. Itu yang pertama namanya adalah Chicago, kalau nggak salah Chicago sama Columbus. Nah, nanti kita tantangannya adalah bagaimana cara menambahkan dua store itu. Oke, yang pertama mungkin saya akan jelaskan dulu yang seperti di perkuliahan keempat simulasinya. Ini sebenarnya saya sudah buat baik yang di perkuliahan keempat ataupun ke perkuliahan keenam. Namun di sini kita mendapat tugas untuk membuat videonya, video simulasinya. Jadi sehingga saya buat video seperti ini. Oke, kita mulai aja ya. Oke, kita mulai. Ini mungkin untuk kameranya saya nonaktifkan dulu agar lebih enak dilihatnya dan lebih fokus ke materinya. Oke, kita nonaktifkan. Nah, baik, sudah nonaktif. Oke, untuk yang pertama, jadi kita masuk ke SCM Globe tentunya terlebih dahulu. Kita login dulu dengan NPM yang bisa kita gunakan. Ini adalah NPM saya dan kenapa di sini ada banyak? Ini adalah simulasi yang sudah saya lakukan sebelumnya, saya pelajari dan kaji sebelumnya. Ini saya coba-coba ini sampai 3 kali. Kemudian ini adalah yang pada saat perkuliahan keempat itu, yang pertama, kemudian tugas selanjutnya ini ya. Oke, dan di sini ada dua trial juga. Ini adalah dari teman saya, teman sekelompok saya, karena ini kita akunnya share. Oke, selanjutnya di sini saya mulai saja ya. Yang pertama itu adalah kita lihat ke petunjuknya di sini simulasi Cincinnati Seasonings. Oke, kita masuk ke view library. Nah, di sini kita ambil materinya adalah Cincinnati Seasonings. Kita import. Oke, untuk namanya kita inilah ya. Kita copy di sini simulasi Cincinnati Seasonings. Oke, kita fix. Oke, save. Oke, setelah di-save, kita kembali lagi ke My Account. Nah, di sini sudah ada materi yang sudah tadi kita save ya, namanya juga simulasi Cincinnati Sending Fix. Oke, di sini untuk yang pertama kita lakukan adalah kita coba simulasikan dulu. Oke, kita simulasikan. Kemudian di sini sudah terdapat ada di sini itu 3 store ya. Ada Cincinnati, Indianapolis, kemudian Fort Wayne. Oke, kita fast test. Di sini kita simulasikan agar lebih cepat. Fast test, kita play. Oke, dia ada masalah di hari ke berapa ini? Hari ke-1 ya, tentu saja. Nah, di sini storage capacity-nya di Wayne Store itu adalah kurang. Oke, kita lihat. Nah, di sini adalah permasalahannya, di mana untuk maksimal storage kapasitasnya adalah 850. Jadi gudang kita hanya bisa menampung 850, sedangkan quantity on hand-nya adalah ada 860. Nah, tentu saja ini kelebihan 10. Nah, yang kita lakukan adalah kita asumsikan bahwa kita misalnya mempunyai dana untuk membuat kapasitas yang lebih besar mungkin ya. Oke, kita kembali lagi, kita klik yang edit. Oke, produknya tentu saja adalah Spicy Cube. Nah, kemudian tadi ada permasalahan di Wayne Store. Nah, di sini 850. Nah, oke lah, kita di sini asumsikan kita bisa menambah kapasitas storage-nya itu sampai 1600. Seperti yang ada di petunjuk di PowerPoint. Nah, ini ya. Nah, di sini ubah kapasitas storage 1600. Oke. Ini saya sudah tambahkan 1600, kita klik update. Oke, setelah itu kita coba simulasikan lagi.
Kita simulasikan. Oke, ini Vestas biar lebih cepat. Kita klik play. Kita lihat dia akan ada masalah di hari keberapa. Oke, nah di sini di hari ke-6 ya. Hari ke-6, you have run out of spicy cube in Louis Store. Nah, di sini dia ada kekurangan di Louis Store. Oke, nah kekurangannya adalah quantity on hand adalah min 20. Nah, di sini sudah mulai kekurangan ya, min 20. Jadi di sini yang kita lakukan adalah seperti pada petunjuk ini, kita akan mengubah vehicle-nya. Oke, kita masuk ke edit screen. Kemudian kita masuk ke Louis Store. Oh ya, sorry, bukan Louis Store ya. Kita masuk ke seasoning DC. Kemudian kita pilih vehicle. Nah, vehicle yang ke Louis Store itu kalau nggak salah ada di truk 1. Coba kita pastikan. Ya benar, Cincinnati ke Louisville adalah di truk 1. Oke, kita lihat truk 1 di sini. Dia kita rubah ya. Kita rubah. Oh iya, kapasitasnya ya. Oke, kapasitasnya kita rubah di sini dari semulanya kecil atau small, kita rubah jadi large dengan tentu saja carry volume maksimalnya adalah 110. Oke, kita klik update. Nah, setelah itu kita lihat Crotusnya. Louisville. Nah, di sini karena kita sudah merubah jadi 110, tentu saja kita maksimalkan jadi 100 ya sebenarnya kalau di petunjuknya. Kita rubah di sini yang jadi 20 jadi 100, update. Nah, kalau lama seperti ini, kita refresh ya. Kita refresh. Oke, kita masuk lagi. Seasoning DC, kita pilih vehicle-nya adalah truck 1. Kemudian di rutenya adalah di Louisville. Nah, di sini kita rubah ya, kita belum rubah. Jadi 100. Untuk sebelumnya tentu saja kita sudah merubah untuk jenis kendaraan yang kita gunakan lebih besar ya. Yaitu ya intinya large dengan kapasitas maksimal 110. Oke, kita drop kuantitinya jadi 100, update. Nah, setelah itu kita oh ya, untuk di truk keduanya itu kalau nggak salah sama, rutenya adalah ke Louisville. Nah, Cincinnati ke Louisville. Nah, ini kita hapus. Kenapa kita hapus? Karena untuk kebutuhan di Louisville Store itu sudah terpenuhi oleh truk 1. Di mana kan truk satunya kita ya asumsikan kita mengganti kendaraan mungkin yang lebih banyak kapasitasnya, yaitu dengan 110 carrying volume tadi ya. Oke, jadi kita hapus truk kedua karena kebutuhannya sudah ada di truk 1 semua. Sehingga truk kedua ini nganggur. Jadi mungkin kita asumsikan kita menjual truk kedua, kemudian kita menjual truk kedua, kita beli truk 1 yang lebih besar gitu ya. Mungkin ya seperti itu kita asumsikannya. Oke, ini truk 2 kita remove. Kita remove. Oke, sehingga hanya ada 3 truk saja. Oke, kita simulasikan lagi. Oke, ini kita rubah seperti biasa untuk speednya. Oke, sebentar. Nah, ini ke Vestas agar lebih cepat. Oke, kita lihat dia akan ada masalah di hari keberapa lagi. Oke, hari ke-6 sudah terlewati. Nah, ternyata di hari ke-8 dia ada masalah lagi nih di kapasitas. Oke, penyimpanan di seasoning factory. Oke, nah di sini kita lihat kita maksimal storage-nya itu adalah 3000. Entah kenapa di sini jadi 3160. Mungkin ya karena produksinya sudah melebihi kapasitas. Jadi di sini yang kita lakukan adalah solusinya kita lihat pada petunjuk lagi. Nah, di sini kita ada 3 solusi ya sebenarnya. Ada more storage space, kita increase rent cost, kemudian lower production rates, kemudian demand tidak tercukupi, harus cek dulu ini ya, nanti kita cek. Kemudian kita masuk ke ini move product from factory to DC more frequently. Oke, kita yang kita pilih di sini dari 3 solusi ini adalah kita menambah size truknya. Oke, di sini kita tambahkan size truknya, kita masuk ke edit lagi.
kita tadi itu permasalahannya ada di seasoning factory. Nah, kemudian kita akan rubah di sini vehicle factory truck satunya. Nah, di sini kita rubah nah, jadi 110 ya. Oke, yang semulanya di sini 60, kapasitasnya truknya hanya bisa 60. Oke, di sini kita asumsikan kita mempunyai dana untuk membeli sebuah truk yang lebih besar, yang large ini ya, yang dimana kapasitasnya adalah 110. Oke, kita klik update. Oke, selanjutnya ini untuk drop quantity-nya kita rubah mungkin jadi 110 juga ya. Oke, iya kita rubah karena ya kita sudah mempunyai truk yang besar, kenapa masih kita misalnya 30 isinya kan mubazir gitu kan. Sisanya ada banyak. Oke, kita rubah jadi 110, kita maksimalkan, kita klik update. Oke, kalau lama seperti ini seperti biasa kita exit dulu, kita refresh. Oke, untuk vehicle tadi kita sudah rubah ya menjadi 110 atau large kapasitasnya. Oh, kita belum pilih ininya. Seasoning factory vehicle-nya oke sudah benar 110 sudah ya, kita tadi rubah. Nah, kemudian di sini untuk drop quantity-nya jadi 110. Kita klik update. Oke, selanjutnya kita simulasikan lagi ya. Ini kita exit yang tadi, simulasi sebelumnya. Nah, ini kita lihat lagi. Speed-nya kita fast biar lebih cepat. Kita klik play. Oke, di sini kita lihat dia akan ada masalah di hari keberapa? Oke, hari ke-6. Oke, hari ke-8 tadi sudah teratasi ya. Oke, kita lihat ada di hari keberapa. Kalau misalkan dari petunjuk, dia akan ada masalah di setelah 30 hari ya. Setelah 30 hari. Oke, kita lihat. Oke, hari ke-30 sudah terlewati. Nah, namun di hari ke-35 dia ada masalah lagi, ada problem lagi, yaitu di mana kapasitas penyimpanan di seasoning factory-nya kita lihat. Nah, di sini kurang ya. Dari 3.000 yang maksimal dari penyimpanan kita, tapi quantity on-nya ada 3.070. Nah, untuk permasalahan ini sebenarnya saya sudah coba lakukan. Ini itu saya merubah kapasitasnya. Tentu saja kita asumsikan di sini saya mempunyai dana misalnya untuk merubah kapasitasnya dimaksimalkan lagi menjadi 4.000. Nah, setelah saya rubah jadi 4.000, saya run lagi. Kemudian permasalahannya masih ada di hari ke-35 waktu itu saya lihat. Kemudian permasalahannya ada di Wayne Store. Di Wayne Store itu seperti ini permasalahannya ya. Dia kekurangan ini maksudnya kapasitasnya quantity on hand-nya melebihi kapasitas yang ada. Kemudian saya rubah di Wayne Store menjadi 2.000 kalau nggak salah ya, 2.000 kapasitas saya rubah, kemudian saya run lagi. Nah, itu saya lihat berjalan dia. Berjalan terus melewati hari ke-35 sampai di hari ke-40-an kalau nggak salah saya. Nah, di hari ke-40-an dia akan ada masalah lagi. Nah, jadi akan ada masalah lagi, saya perbaiki lagi, ada masalah lagi, saya perbaiki. Jadi seperti itu terus ya. Oke, di sini mungkin untuk yang tugas pertama saya cukupkan sekian. Di sini kita masuk ke, oke ini, jadi intinya di sini kita sudah melakukan rantai pasokan itu selama 30 hari, ya, atau lebih tepatnya ada masalah di hari ke-35 ya. Jadi mungkin kita sudah melakukan rantai pasokan sampai 34 hari. Oke, kita lanjut. Di sini materinya adalah, nah di sini tantangan berikutnya adalah kita untuk menambahkan expanding store, dua store ya atau dua toko, yaitu namanya adalah di Chicago dan di Columbus kalau saya tidak salah ya, di Chicago dan Columbus. Oke, di sini kita lihat petunjuknya ya, sambil kita lihat petunjuk. Nah, ini adalah petunjuk untuk menambahkan store. Baik, di sini mungkin karena yang tadi sudah saya selesaikan, ini kita bisa exit dulu. Oke, nah di sini selanjutnya kita akan tambahkan ini ya, dua store. Nah, cara menambahkannya di sini adalah
kita masuk ke edit seperti biasa. Kemudian di sini store kita tambah di facilities, kita klik new. Nah, kita lihat di sini. Nah, benar namanya adalah Chicago dan Columbus. Oke, kita yang pertama kita lakukan search location dulu ya. Untuk Chicago itu ada di 1840 kalau nggak salah. Nah, ini ya 1840 Claiborne, Chicago. Oke, kita di sini kita search dulu. Nah, ini ya, Claiborne Avenue. Nah, ya. Nah, di sini jadi lokasinya adalah di sini, kita ubah ke satelit. Nah, di sini ya untuk tokonya. Oke, kita klik new. Kita namanya adalah tadi itu Chicago Store ya. Ya, toko di Chicago Store. Kemudian tipenya tentu saja adalah store. Untuk maksimal storage-nya kita lihat di sini, oke, 500. Sudah benar ya, 500 dari ini kita tidak perlu kita ubah, kita tambahkan produk. Nah, produknya tentu saja adalah Spicy Cube. Nah, di sini untuk demand per day-nya itu kita sesuaikan di sini adalah 100 dan online-nya 300. Oke, di sini kita rubah jadi 100 dan di sini kita rubah jadi 300. Add, kita letakkan tokonya di sini ya. Oh, sorry, di sini kalau nggak salah. Nah, di sini. Oke, setelah kita letakkan jangan lupa di save. Save. Nah, kita balik lagi ke map. Nah, maka di sini kita sudah menambahkan satu store di Chicago ya. Nah, ini kita sudah tambahkan. Nah, kemudian kita tambahkan toko kedua. Toko kedua itu ada di 270 gitu loh, di Columbus, di perempatan itu loh. Oke, saya agak lupa, kita 270 kita cari. Nah, sebentar. 275 kita cari yang 270 itu ada di kita ini lagi. Oke, sebentar. Pokoknya ada di, coba lihat deh. Kita masuk ke ini dulu. Petunjuknya. Oke, ini sudah tadi kita lakukan ya. Oke, nah ini di toko Columbus. Nah ini nih. Itu tuh di mana ya? Bentar. Nah ini kan benar 270 perempatan. Oke, kita cari lagi. 270 sebentar. Nah, ini ya Columbus, benar Columbus 270. Oke, sebentar kita zoom lagi. Nah, ini ya 270. Sudah ketemu, kita zoom lagi. Nah, di sini. Oke, perempatan ini ya, Zimmer ini. Oke, nah di sini kita tambahkan toko Columbus New. Namanya adalah tentu saja Columbus Store. Nah, kenapa di sini langsung muncul Columbus Store dan juga Chicago tadi? Karena sudah saya masukkan sebelumnya sehingga sudah ada tertera di bawah ya untuk saran. Untuk sarannya, rekomendasi saran toko yang akan kita gunakan. Oke, di sini tentu saja kita tipenya adalah store. Nah, untuk maksimalnya kalau nggak salah 300 ya. Oke, 300 di sini maksimalnya. Maksimal storage-nya kita rubah jadi 300. Oke, 300. Kemudian, untuk produknya jangan lupa kita tambahkan tentu saja Spicy Cube. Dan demand-nya 30, daily demand 30, dan on hand-nya 60. Oke, kita rubah 30, di sininya adalah 60. Oke, 30, 60, oke. Add. Nah, jangan lupa kita letakkan tokonya di sinilah ya kira-kira. Oke, di sini kita save. Nah, di sini, baru di sini kita sudah menambahkan dua toko ya, yaitu yang pertama di Chicago, kemudian di Columbus. Oke, kita sudah tambahkan dua toko, kita lanjut ke petunjuknya. Oke, ini kita bentar tadi itu. Oke, di Columbus sudah kita tambahkan ya. Nah, kemudian kita lihat ke track ketiga. Vehicle, untuk fasilitasnya.
karena kan nah di sini kita akan menambahkan ini ya rute truk karena kan rute truk yang ke Columbus dan Chicago itu kan belum ada. Nah di sini dalam petunjuknya kita disuruh lihat truk ketiga, kita ke listening DC. Nah vehicle kita lihat ke truk ketiga. Nah di sini kapasitas truknya 110, drop quantity-nya 50. Oke, di sini untuk kapasitas truknya harus 110 sudah benar. Kemudian untuk sebentar, rutenya kita masuk ke ini dulu, Indianapolis. Nah, di sini kita rubah total demand Indianapolis adalah 70. Yang semulanya adalah 50 ya. 50 kita rubah jadi 70. Oke, kita klik update. Oke, sudah kita rubah jadi 70. Selanjutnya adalah, nah di truk keempat kita ubah rutenya. Kita masuk ke truk keempat. Oke, truk keempat itu kita remove, oh bukan kita remove ya, tapi yang di remove itu adalah rutenya, yang dari Cincinnati ke Indianapolis dan Fort Wayne. Kita akan mengubahnya dari Cincinnati ke Fort Wayne dan ke Columbus, toko baru yang sudah kita tadi tambahkan ya. Oke, di sini kita klik ke routes. Nah, di sini ini kita remove aja. Remove, kemudian kita tambahkan lagi new. Untuk rutenya adalah dari Cincinnati ke Fort Wayne ke Columbus, benar kan? Oke, Cincinnati, Fort Wayne, Columbus. Nah, kita untuk stopnya kita ke Fort Wayne dulu ya. Fort Wayne, add stop to route. Kita tambahkan produknya, tentu saja adalah Spicy Cube. Kemudian demand per day-nya adalah di toko Wayne Store itu adalah 20. Di sini kita sesuaikan, di sini adalah 20. Kita klik add. Oke, di sini kita sudah menambahkan stopnya ya, stop road-nya. Kemudian kita tambahkan lagi. Oke, sebentar. Kita tambah ke Columbus ya, karena Cincinnati, Fort Wayne, itu saja Columbus. Di sini kita tambahkan Columbus. Oke, kita tambahkan add stop to road. Nah, untuk produknya tentu saja adalah Spicy Cube. Nah, di sini demand per day-nya adalah 30. Demand per day pada toko Columbus Store itu adalah 30, sehingga deliver quantity-nya kita sesuaikan jadi 30 juga. Kita klik add, kemudian kita klik update. Oke, nah di sini rutenya kita sudah rubah ya di sini. Oke, lanjut. Oke, lanjut di sini untuk keempat sudah ya. Nah, yang belum itu adalah rute ke ini apa? Ke sebentar kita lihat dulu. Kalau nggak salah yang belum itu ke Chicago ya. Ya, yang Columbus kan tadi sudah. Ya, kita tambah truk kelima buat rute ke toko baru kita yang satu lagi itu di Chicago ya. Oke, kita tambah new. Namanya adalah DC truk kelima. Oke, untuk carry volume-nya ada 110 ya. 110, kemudian pilih seasoning DC ya sudah. Untuk delay-nya 24 ya, jangan lupa ditambahkan 24 dulu. Tambahkan 24, kita klik update. Oke, sudah ada truk kelima. Di sini kita asumsikan ya tentu saja untuk memenuhi kebutuhan di Chicago Store, toko baru kita. Yang satunya lagi kita misalnya di sini membeli sebuah truk kelima. Truk yang ukurannya large atau ya besar lah kapasitasnya ya dengan 110 carry volume. Kita tambahkan truk kelima, kemudian delay between-nya adalah 24. Oke, di sini kita sudah tambahkan. Nah, kita tambahkan rutenya. Truk kelima itu mau kemana aja untuk rutenya. Nah, kita tambahkan new. Di sini rutenya adalah kita dari Cincinnati langsung ke Chicago. Oke, langsung ke Chicago. Tentu saja ini adalah Chicago. Pilihnya Chicago Store. Add stop to road. Nah, kemudian produknya kita pilih. Di sini tentu saja lah Spicy Cube. Untuk kuantitinya adalah 100 ya. Karena demand per day di Chicago Store itu adalah 100. Oke ya, benar 100 di sini. Drop quantity-nya adalah 100. Kita klik add dan kita klik update.
Oke, sudah kita klik update. Nah, di sini sudah ada kelima yang baru kita beli untuk mengisi toko baru yang sudah kita tambahkan tadi, Chicago ya. Oke, setelah itu kita rubah di sini. Oke, mungkin kita coba simulasikan dulu. Simulasikan, kemudian kita pilih speednya, fastest biar lebih cepat. Klik play. Oke, kita lihat dia akan ada permasalahan di hari keberapa. Oke, di hari ke-8 dia ada permasalahan. You have run out of spicy cube in Chicago store. Dia kekurangan 100 ya di sini ya. Kurang 100. Nah, di sini solusinya adalah kita kita rubah di bagian ini delay-nya dan juga drop side-nya. Oke, ini kita exit dulu. Nah, untuk dieditnya kita rubah. Di sini factory to DC. Nah, ini ya. Kita lihat vehicle-nya. Nah, di sini kita rubah delay-nya yang dari 8 ke 6, kemudian drop side-nya dari 110 ke 100. Oke, kita rubah di sini jadi 6. Jadi lebih cepat ya dia delay between-nya. Cuma 6 jam. Dari sebelumnya adalah 8 jam. Kita klik update dulu, kemudian kita klik route-nya dari factory ke DC. Nah, di sini kita rubah jadi 100 untuk drop side-nya dari 110 ke 100. Oke, 100. Kita klik update. Oke, kalau lama seperti ini, seperti biasa kita refresh dulu. Oke, kita masuk lagi ke tadi ya, seasoning factory, kemudian vehicle-nya adalah factory truck 1, kemudian rutenya adalah factory to DC. Nah, ini belum kita rubah. Kita rubah jadi 100, sorry, kebanyakan, jadi 100 update. Oke, sudah kita update, kemudian selanjutnya adalah di truk kelima kita rubah untuk delay-nya dari 24 menjadi, oke, ini kita masuk ke DC dulu ya, seasoning DC. Vehicle-nya adalah truk kelima tentu saja. Nah, di sini oh ya, between-nya, delay between differences-nya kita rubah dari 24 menjadi 16. Menjadi 16. Oke, update. Nah, kemudian kita masuk ke rutenya. Di sini untuk drop side-nya kita rubah menjadi 110. Yang semulanya 100 kita rubah jadi 110. Kita klik update. Oke, apakah akan lama? Kalau lama seperti ini kita refresh dulu. Oke, kita masuk lagi seasoning DC, track kelima. Oke, ini sudah kita rubah ya, delay-nya jadi 16. Selanjutnya, nah di bagian ini kita rubah jadi 110. Sesuai yang ada di petunjuk di PowerPoint, kita update. Oke, sudah. Nah, kemudian di track keempat kita rubah yang rute Cincinnati, Fort Wayne, Columbus. Oke. Rutenya Cincinnati, Fort Wayne, Columbus. Oke, benar ya, Cincinnati, Fort Wayne, dan Columbus. Oke, di sini kita klik. Nah, di sini kita rubah, sebelumnya kita rubah delay-nya dulu ya. Oke, sebentar kita kembali ke tempat. Nah, untuk delay between-nya di sini jadi dari 10 ke 24. Oke, ini yang sebelumnya 10 kita ke 24. Oke, kita klik update. Oke, setelah itu baru kita masuk ke rutenya. Nah, di sini kita rubah ini drop size-nya jadi 40 ya untuk yang di Columbus. Karena kan di sini ya untuk maksimalnya carry volume-nya adalah 60, kita maksimalkan dong. Di sini kita hanya 50, tapi untuk carry volume-nya adalah 60, jadi sehingga masih ada 10 lagi. Kita bisa tambahkan ini jadi 40, sehingga jadi maksimal ya kapasitasnya. Oke, kita sudah tambahkan. Ini untuk ini kita biarkan ya. Oke, kita klik update.
Oke, kalau lama kita refresh lagi seperti biasa. Oke, lama kita refresh. Oke, kita masuk lagi ke seasoning DC, kemudian ke track kelima. Track kelima untuk rutenya, oke, track kelima kita sudah rubah jadi 16 delaynya. Oke, sebentar. Oh, track keempat ya, sorry, bukan track kelima. Kita track keempat. Oke, delaynya sudah jadi 24 seperti yang ada di petunjuk PowerPoint. Nah, di sini kita rubah si ininya, drop kuantitinya di 40 untuk yang kolom booster. Oke, kita update. Oke, sudah ya. Oke, sudah. Selanjutnya kita simulasikan lagi. Oke, kita simulasikan. Oke, di sini kita rubah speednya ke fastest agar lebih cepat. Kita play. Oke, kita lihat di sini akan ada permasalahan di hari keberapa. Oke, masih lanjut hari ke-8 sudah terlewati ya. Hari ke-8 sudah terlewati. Oke, kita lihat di sini juga akan ada permasalahan di hari keberapa. Oke, 20 hari sudah terlewati, 25 sudah terlewati. Oke, sudah 1 bulan ya. Sudah lebih dari hari ke-30. Oke, ini tentu saja cukup lama. Tadi itu saya sudah coba juga. Ini itu kalau nggak salah di hari ke-65 ya. Oke, kita lihat. Oke, hari ke-50 sudah terlewati. Oke, 55 sudah terlewati. Oke, nah di hari ke-60, di hari 65 nih kalau nggak salah. Nah, ya benar kan di hari 65 dia you have run out of spicy cube in lobby store. Oke, kita lihat di sini dia sudah mulai kekurangan lagi. Untuk quality online-nya adalah min 100. Oke, sudah saya rasa untuk penjelasannya sudah sampai sini saja. Sebenarnya ini kita bisa selesaikan juga masalahnya sendiri. Saya sudah cukup mengerti untuk menyelesaikan ini. Kita mungkin ini solusinya kita rubah. Ini ada banyak solusi sih sebenarnya. Kita mungkin bisa menambah kapasitas truk ataupun kita delaynya kita lakukan perubahan dan banyaklah yang harus kita lakukan sebagai petugas inilah ya, sebagai mungkin manajemen supply chain. Bagaimana cara ini itu berjalan, supply chain tetap berjalan dengan lancar. Oke, mungkin untuk videonya saya bahas sampai sini saja. Kita cukup efektif ya dari permasalahan ke-8 tadi, cukup efektif dan efisien. Dari permasalahan ke-8 tadi sampai 2 bulan selanjutnya itu di hari ke-65, yaitu mungkin sudah berjalan sekitar 2 bulan supply chain-nya kita berhasil melakukannya tanpa ada permasalahan gitu di hari-hari berikutnya. Dia baru ada masalah di hari ke-65 gitu. Jadi cukup lama itu 2 bulan kita sudah bisa membuatnya lancar gitu ya. Oke, jadi mungkin seperti itu saja untuk video pembahasan dari saya, simulasi supply chain management dari saya. Jadi untuk kesimpulannya, ini cukup menarik ya untuk mempelajari supply chain management ini. Saya suka belajarnya. Jadi di sini itu yang saya dapat, yang saya tangkap. Jadi supply chain management itu adalah bagaimana cara kita mengatur. Oke, sebentar kita on-kan kamera dulu. Nah, jadi di sini itu yang saya dapat adalah pelajaran supply chain management ini adalah bagaimana cara kita mengatur agar supaya rantai pasokan itu berjalan mulus terus gitu, berjalan lancar terus. Kalau misalkan ada permasalahan di hari keberapa misalnya kita selesaikan, ada permasalahan di hari keberapa kita selesaikan, kita selesaikan. Kita sebagai petugas mungkin manajer ini ya supply chain, kita harus bisa memastikan bahwa rantai pasokan ini berjalan terus-menerus gitu setiap harinya. Walaupun ya mungkin di kejadian nyatanya mungkin ya kita tidak tahu ya, mungkin ya kalau misalkan misalnya ada bencana alam, misalnya mungkin di truk keberapa, truk ke-1, truk ke-5, truk ke-4 misalnya ada bencana alam, misalnya truknya ada permasalahan gitu, atau mungkin ya ada tindak kriminalitas di situ, mungkin ya misalnya kita kan nggak tahu gitu.
Nah, di situ mungkin ya tentu saja kita sebagai manajemen supply chain yang baik, kita akan ada perubahan lagi. Mungkin ya tentu tidak berjalan mulus seperti yang kita rencanakan. Ini kan rencana gitu kan, simulasi. Tapi ya syukur-syukur gitu kalau berjalan dengan mulus. Nah, itu ya lebih bagus gitulah gitu. Tapi kalau misalkan ada kejadian semacam itu ya tentu saja itu tidak tidak dapat dihindari mungkin ya karena bencana alam atau mungkin ya ada tindak kriminalitas dan sebagainya, itu kita harus bisa menyelesaikannya dengan baik sebagai sebagai manajer supply chain yang baik. Oke, mungkin seperti itu saja pembahasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf mungkin kalau misalkan ada informasi yang saya salah ucapkan. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.